Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Selasa 19 Agustus 2025. Seperti biasanya, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dari kitab Hakim-Hakim bab 6 ayat 11 sampai 24a. Dalam bacaan ini dikisahkan bagaimana Gideon diutus, dipilih oleh Allah untuk menggembalakan umat Israel. Ketika Gideon meminta tanda, ia mempersembahkan kurban dan malaikat Tuhan menyentuh persembahan itu dan akhirnya persembahan itu dimakan oleh api. Maka Gideon yakin bahwa Tuhanlah yang memilih dia menjadi pemimpin bangsa Israel untuk mengalahkan musuh-musuh dan menjaga umat pilihan. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus berbicara dengan perumpamaan bahwa seekor unta lebih mudah masuk lewat lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Dan bagian kedua, mereka yang meninggalkan segala sesuatu dan ikut Yesus akan menerima berlipat-lipat, 100 kali lipat, dan memperoleh hidup yang kekal. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, dari bacaan pertama kita melihat, kita mendengar bagaimana meskipun Allah kadang menghukum, ia tetap mengasihani. Allah menjamin dan menjaga umatnya lewat tokoh-tokoh yang dipilih. Dengan kata lain, Allah tidak membiarkan umatnya berjalan sendiri, tetapi selalu dimunculkan, dipilih tokoh-tokoh untuk menggembalakan umatnya. Maka sebenarnya umat Israel tidak perlu takut dan khawatir, karena Allah terus menjaga bangsa terpilih agar benar-benar selamat. Demikian pula pada kita. Seringkali kita seperti orang-orang Israel, was-was, cemas, takut, ragu-ragu. Namun kita diingatkan, Allah pasti akan menolong kita. Allah pasti akan menuntun kita dalam situasi apapun juga. Maka kita tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu was-was, asalkan kita tetap mengandalkan Dia di atas segala-galanya. Dari bacaan Injil, kita harus mencermati dengan tepat apa yang mau dikatakan Yesus lewat pengajarannya. Di daerah Yerusalem ada istilah
pintu lubang jarum, pintu yang cukup kecil. Orang tanpa apa-apa bisa masuk dengan membungkuk. Unta pun bisa tanpa beban. Pais mengatakan, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Unta tanpa beban bisa melewati pintu lubang jarum itu. Tetapi unta-unta yang dipakai oleh orang-orang kaya membawa banyak harta. Dengan kerombong-kerombongnya tidak akan bisa masuk. Gambaran kekayaan bisa menghambat orang untuk masuk kerajaan surga. Tidak selalu, tetapi gambaran seringkali kekayaan membuat kita mengandalkannya sehingga lupa bahwa kita harus mengandalkan Allah. Yang mau dikatakan adalah jangan sampai kekayaan mengganggu kita, membuat kita tidak bisa masuk lubang jarum itu dan akhirnya susah masuk kerajaan surga. Kekayaan tetap boleh, tapi jangan sampai itu yang diandalkan. Hanya Allah yang harus diandalkan. Gambaran ini menyadarkan kepada kita menghadap Allah dengan kerendahan hati. Tidak menyombongkan kepandaian, kekayaan, harga diri, pangkat dan jabatan. Tetapi dengan rendah hati kita datang kepadanya. Seperti seekor unta lewat pintu lubang jarum dengan mudah tanpa membawa beban. Demikian pula kita diharapkan datang kepada Allah bukan dengan kekayaan, bukan dengan kepandaian, bukan dengan harga diri atau pangkat, tetapi dengan kerendahan hati. Oleh karena itu, apapun yang kita miliki di dunia ini, entah kekayaan, entah kepandaian, entah pangkat kedudukan, kita pakai untuk benar-benar mewujud nyatakan kerajaan di tengah-tengah dunia ini. Kalau demikian, kita akan mampu lewat pintu lubang jarum. Kita akan mampu masuk ke dalam kerajaan Allah. Bagian lain Yesus menegaskan, barang siapa meninggalkan semuanya demi kerajaan surga akan mendapatkan berlipat-lipat. Kita mencoba berani di hadapan Allah lepas bebas dan mempercayakan hidup hanya kepadanya. Karena dengan demikian kita akan mendapatkan balasan, ganjaran berlipat-lipat. Mudah-mudahan kita mampu datang kepada Allah dengan tangan hampa, dengan tangan kosong, tapi dengan hati yang penuh dengan cinta kasih, agar akhirnya kita boleh mengalami kasih karunia Allah. Semoga kita pun akhirnya bisa masuk lubang jarum seperti seekor unta tanpa beban dan boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang benar-benar memberikan kekuatan kepada kami. Bagaimana kami bertindak di hadapan-Mu. Kuatkan iman kami yang kadang lemah,
kadang goyah, kadang jatuh, bahkan kadang mandek. Agar iman kami tetap Kau kuatkan. Iman kami sungguh Kau beri kekuatan. Iman kami tangguh. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, agar akhirnya kami semua tetap setia pada iman kami. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam ambil bagian gereja mewartakan kerajaan Allah lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian waktu, pemberian karya, pemberian tenaga, dan juga pemberian dana yang sungguh membantu gereja di dalam pelayanannya. Terima kasih kepada ketua-ketua lingkungan, ketua-ketua wilayah, ketua-ketua paguyuban, timpel-timpel, kabit-kabit, DPPH, prodiakon yang dengan cara masing-masing terus ikut ambil bagian dalam perkembangan gereja. Mari kita terus usahakan, kita tingkatkan agar akhirnya gereja semakin mampu menghadirkan kerajaan Allah. Saya undang umat untuk ambil bagian dalam pertemuan pendalaman kitab suci besok Rabu jam 6 sore di Gedung Lasalet. Semoga dengan itu kita semakin mampu untuk memahami sabda Tuhan, merenungkan dan melaksanakannya, agar akhirnya kita benar-benar semakin Katolik dan semakin apostolik. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.